Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alaina Mafaza dari Biologi D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum bedah mayat untuk penelitian dalam Islam pada mata kuliah studi fikih. Tujuan sebuah hukum harus diketahui oleh para ahli ulama dalam rangka pengembangan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab permasalahan-permasalahan hukum kontemporer yang khususnya tidak diatur secara rinci oleh Al-Quran ataupun hadis. Salah satu yang dimaksud adalah permasalahan di bidang muamalah seperti hukum bedah mayat untuk penelitian. Sebelum itu, saya akan mendeskripsikan sedikit mengenai topik yang akan kita bahas kali ini, yaitu yang pertama mengenai bedah mayat. Pada topik ini akan dijelaskan apa itu bedah mayat dan tujuannya. Yang kedua yaitu hukum Islam. Pada topik ini akan dijelaskan mengenai apa itu hukum Islam dan dari sumber mana saja hukum Islam itu diperoleh. Yang ketiga yaitu hukum bedah mayat untuk penelitian. Pada topik ini akan dijelaskan mengenai bagaimana hukum bedah mayat untuk penelitian dalam perspektif Islam. Dan yang terakhir yaitu faktor pendukung. Pada topik ini akan dijelaskan mengenai faktor pendukung apa saja yang memperbolehkan bedah mayat dalam Islam. Yang pertama, bedah mayat atau otopsi. Dalam terminologi ilmu kedokteran, otopsi atau bedah mayat berarti suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, termasuk alat atau organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam setelah dilakukan pembedahan dengan tujuan tertentu, seperti menentukan sebab kematian seseorang, baik untuk kepentingan ilmu kedokteran maupun menjawab misteri suatu tindak kriminal. Yang kedua yaitu hukum Islam. Hukum sendiri berasal dari bahasa Arab hakama yahkum hukman, masdar, yang dalam Kamus Arab Indonesia Muhammad Yunus diartikan dengan menghukum dan memerintah. Sedangkan menurut Muhammad Daud Ali, hukum dapat dimaknai dengan norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, atau pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Dalam Islam, sumber hukum yang digunakan berasal dari 4 sumber. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang merupakan kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu Al-Hadis, sebagai sumber hukum yang kedua, berfungsi sebagai penguat. Yang ketiga yaitu ijma ulama. Imam Syafi'i memandang ijma sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dan yang terakhir yaitu qiyas atau analogi. Dalam Islam, terdapat ilmu tentang hukum syariat yang ilmiah yang diistinbatkan atau disimpulkan dari dalil-dalil yang rinci seperti Al-Quran, As-Sunnah, dan hukum-hukum yang lain. Ilmu ini dinamakan sebagai ilmu fikih. Secara umum, ilmu fikih dibagi menjadi 2, yaitu fikih ibadah yang membahas tentang masalah-masalah ibadah, dan yang kedua yaitu fikih muamalah, ilmu fikih yang membahas tentang interaksi manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, manusia dan alam semesta ini. Topik yang ketiga yang akan kita bahas yaitu hukum bedah mayat untuk penelitian dalam perspektif Islam. Manusia merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia melebihi makhluk Allah yang lainnya. Hal tersebut sudah tercantum dalam firman Allah, surat Al-Isra ayat 70. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran surat Al-Isra ayat 70 juz 17. Jadi ayat tersebut menjelaskan bentuk kehormatan, kemuliaan, dan keistimewaan Allah dalam memuliakan Bani Adam, yaitu manusia, dari makhluk-makhluk yang lainnya, baik malaikat, jin, semua jenis hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Kelebihan manusia dari makhluk-makhluk yang lainnya berupa fisik maupun non-fisik. Allah Subhanahu wa taala tundukkan seluruh yang ada di alam ini bagi mereka, yaitu manusia. Dan Allah mudahkan bagi mereka kendaraan-kendaraan di darat dan kapal-kapal untuk mengangkut mereka di lautan. Allah juga memberi mereka rizki dari makanan dan minuman yang baik-baik. Allah juga melebihkan mereka di atas kebanyakan makhluk ciptaannya dengan keutamaan yang lebih besar,
yaitu seperti kemampuan berbicara, berpikir, serta pengetahuan dan kebebasan untuk memilih. Selain itu, berdasarkan keterangan sebuah hadis bahwa seorang mayat dapat merasakan sesuatu seperti halnya orang-orang yang masih hidup. Rasulullah SAW bersabda, telah bercerita kepada kami Hisham bin Umar berkata, telah bercerita kepada kami Aziz bin Muhammad al-Darawardi, telah bercerita kepada kami Sa'ad bin Sa'id, dari Amrah, dari Aisyah telah berkata, Rasulullah SAW bersabda, mematahkan tulang orang yang telah mati sama halnya mematahkannya hidup-hidup. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut sering dijadikan dasar penolakan keagamaan terhadap pemotongan atau pembedahan organ tubuh manusia yang telah mati. Di sisi lain, terdapat hak-hak orang yang masih hidup yang perlu dihormati. Jadi, tanpa dilakukan bedah mayat, maka hak-hak orang yang masih hidup akan sulit didapatkan. Seperti halnya hadis tersebut, maka timbul kontroversi bahwasannya perlunya penghormatan terhadap jenazah atau orang yang telah mati. Contoh, dalam memandikan seorang jenazah, yang memandikan pun harus bersikap lembut dan hati-hati, tidak boleh sembarangan dalam merawat jenazah. Hal tersebut termasuk juga membedahnya untuk kepentingan manusia yang masih hidup. Namun, dalam sebuah hadis juga perlu pemahaman yang teliti agar tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan. Ayat lain dalam Al-Quran menjelaskan bahwasanya seorang jenazah atau orang yang telah mati tidak dapat mendengar, melihat, ataupun merasakan apa yang terjadi pada tubuhnya. Sungguh, engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar dan tidak pula menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka telah berpaling ke belakang. Quran Surat An-Naml ayat 80 juz 27. Ayat tersebut sudah menjadi alasan bagi mereka yang berpendapat bahwa orang yang sudah meninggal tidak dapat lagi merasakan apa yang terjadi pada tubuhnya, termasuk jika dipotong organ tubuhnya atau dibedah. Dengan demikian, kewajiban menghormati jenazah tidak dianggap perlu apabila untuk kepentingan yang benar-benar mendesak dan darurat sesuai dengan kadar kebutuhannya, seperti pembedahan untuk kepentingan yang benar-benar bermanfaat. Sebagai contoh, demi menyelamatkan seorang janin yang masih hidup dalam perut ibunya yang telah meninggal, maka perlu dilakukan pembedahan, karena janin tersebut tentu tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri sehingga perlu bantuan dari manusia yang masih hidup. Hal tersebut perlu dilakukan meski harus dengan pembedahan mayat. Jadi tindakan tersebut boleh dilakukan karena dalam keadaan darurat dan dengan syarat sesuai dengan kadar kebutuhannya. Dan hal ini justru wajib dilakukan karena menyelamatkan sesama makhluk Allah SWT. Sa'id bin Zubair berkata, barang siapa yang menghalalkan darah seorang muslim, seakan-akan ia telah menghalalkan darah seorang umat manusia, dan barang siapa yang mengharamkan darah seorang muslim, seakan-akan ia telah mengharamkan darah seluruh umat manusia. Ini merupakan pendapat yang paling jelas, dan barang siapa yang telah memelihara kehidupan seorang manusia, misalnya dengan memaafkan pembunuh keluarganya atau menyelamatkan seorang dari kematian akibat suatu bencana, atau membela seorang yang dapat terbunuh secara aniaya, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Di dalam hukum Islam, otopsi jenazah diperbolehkan atas dasar alasan dan pertimbangan dengan berbagai syarat, supaya tidak menyebabkan kerusakan. Sedangkan dalam hukum positif, otopsi jenazah hukumnya dibolehkan baik atas izin keluarga. Keduanya menitik beratkan pada kepentingan dan tujuan otopsi jenazah dilakukan. Topik terakhir yang akan kita bahas yaitu faktor pendukung diperbolehkannya bedah mayat dalam perspektif Islam. Ada beberapa faktor yang memperbolehkan bedah mayat bagi orang yang telah meninggal dalam hukum Islam. Antara lain,
Yang pertama, untuk menyelamatkan janin yang masih hidup dalam rahim mayat. Jadi pada prinsipnya, ajaran Islam memberikan tuntunan kepada umatnya agar selalu beristihad dalam suatu hal yang tidak ada nasnya. Untuk mengatasi kesulitan yang dialami oleh manusia, harus menggunakan akal pikiran yang disebut istihad dalam Islam. Dan hasil istihad tersebut untuk kebaikan sesama manusia. Seperti halnya menyelamatkan janin yang masih hidup dalam rahim ibunya yang telah meninggal. Yang kedua yaitu untuk mengeluarkan benda yang berharga dalam tubuh mayat. Contoh kasus dalam masyarakat apabila seorang menelan permata orang lain sehingga mengakibatkannya meninggal. Lalu pemilik permata menuntut untuk dikembalikannya permata tersebut. Maka jika tidak ada cara lain, maka perlu dilakukannya pembedahan. Yang ketiga, untuk kepentingan penegakan hukum. Contoh, otopsi untuk pemeriksaan mayat demi kepentingan pengadilan dengan maksud untuk mengetahui sebab-sebab kematian seseorang. Jadi, dalam suatu negara diperlukan tegaknya hukum yang seadil-adilnya untuk digunakan mengatur umat. Dalam hal ini, penegak hukumlah yang lebih bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dengan disertai kesadaran seluruh warga negara tersebut. Dan yang terakhir, yaitu untuk keperluan penelitian ilmu kedokteran. Islam sangat mementingkan pengembangan ilmu pengetahuan di segala bidang kehidupan. Dari karya-karya para ilmuwan, melahirkan sebuah proses bedah mayat yang memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia medis. Dan sudah menjadi tuntutan dalam dunia ilmu kedokteran. Bahkan, di saat munculnya berbagai macam penyakit baru yang tidak diketahui asalnya, maka otopsilah yang menjadi salah satu cara atau proses untuk mencari jalan keluarnya. Dari penjelasan beberapa topik tadi, dapat disimpulkan bahwasannya bedah mayat atau otopsi boleh dilakukan asalkan dengan tujuan dan alasan yang benar-benar mendesak dan dengan pertimbangan kemaslahatan manusia, dengan beberapa syarat agar tidak terjadi kerusakan. Pembedahan boleh dilakukan asalkan sesuai dengan kadar kebermanfaatannya. Bahkan, bedah mayat bisa menjadi wajib dilakukan apabila dengan alasan untuk memelihara sesama makhluk Allah SWT. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.